irtafa'atil masajidu sakiyatan min ahliha alladzina yatakallamuna fiha bikalamid dunya fatastaqbiluhal malaikah fataqulu irji'i faqad bu'isna bihalakihim. Masya Allah. Hadis selanjutnya masih membahas tentang fi fadilatil masajid, yakni fi bayanil fadilatil masajid, di dalam menjelaskan dan menerangkan tentang keutamaan masjid-masjid. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Rasulullah memberikan isyarat bahwa masjid adalah merupakan baitun kulli mu'min. Rumah setiap orang yang mukmin adalah masjid. Dan masjid adalah merupakan tempat yang paling terbaik yang ada di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lain hadis mengatakan inna buyutallahi fil ardi al masajid. Sesungguhnya rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini adalah masjid. Dan dia merupakan tempat yang paling terbaik yang ada di muka bumi ini. Ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tempat apa yang paling baik yang ada di muka bumi?" Maka Rasulullah menjawab, "Khairul biqa masajiduha." Sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Nah, kalau kita menyadari bahwa masjid adalah merupakan rumah di antara rumah-rumah Allah, kita tahu bahwa masjid adalah merupakan rumahnya orang-orang yang beriman. Masjid adalah merupakan tempat yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Sudah sepantasnya kita orang yang beriman harus bisa menghormati dan memuliakan daripada masjid itu. Makanya ada adab di dalam masjid, ya, ada etika kita di dalam masjid, ada aturan yang kita mesti berlakukan. Gak bisa sembarangan kita, jangan samakan masjid dengan mall misalnya, masjid dengan pasar dan lain sebagainya, ya, karena kita sudah mengetahui bahwa masjid adalah merupakan baitun min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah. Kenapa demikian? Karena masjid ini nanti yauma izin tuhaddisu akhbaroha. Dia akan memberikan kesaksian di hadapan Allah nanti fi yaumil qiyamah. Dia akan mengadukan kepada Allah tentang apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang beriman ketika dia melaksanakan atau memasuki daripada tempat ini. Makanya masuk ke dalam masjid, kita itu dianjurkan oleh baginda Rasulullah, sunnah kita untuk membaca doa ketika kita masuk ke dalam masjid. Sampai-sampai Nabi menuntun kita, Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaaba rahmatika. Minta sama Allah. Yang pertama kita minta diampuni dosa kita, waftahli abwaaba rahmatika, dan bukakanlah untuk aku, katanya, yaitu pintu-pintu rahmat yang ada di dalamnya. Masya Allah. Nah, ini penuh dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, penuh dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tempat yang kita dudukin ini. Dan Allah akan berikan rahmat orang yang ada di dalam masjid. Bukan hanya orang yang sholat yang diberikan rahmat oleh Allah. Bukan orang yang hanya orang yang berzikir, membaca Quran. Tapi orang yang iktikaf pun, padahal dia tidak sholat, dia tidak berzikir, dia tidak baca Quran, hanya sekedar duduk saja, tapi dia niat iktikaf, maka dia mendapatkan daripada pahala dan ganjaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jangan disia-siain kita, ya. Yang belum iktikaf kita niat apa?
Iktikaf dah. Ya kita niat iktikaf, makanya suka dibimbing ya untuk mengingatkan kita untuk supaya beriktikaf. Ya. Karena ini celah-celah untuk bisa menghapuskan dosa-dosa kita ya di tempat ini banyak. Syekhul Islam Abu Zakaria Yahya ibn Sarafi An-Nawawi, Imam Nawawi itu memberikan isyarat. Ada satu hadis yang cukup panjang di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang keutamaan orang-orang yang berjalan menuju kepada masjid. Allah akan berikan ganjaran yang luar biasa. Ya, jalan saja menuju masjid, tapi la yuridu ila shalah. Tidak ada tujuan dia datang ke masjid kecuali untuk apa? Untuk sholat dan untuk beribadah. Maka langkah-langkah kakinya belum sampai dia ke masjid udah mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena mulianya ini tempat. Nah, kita dianjurkan untuk beradab ya. Berakhlak ketika kita berada di dalam masjid. Sampai-sampai berbicara untuk ngomongin masalah dunia saja. Kemarin sudah dibahas ya, tentang bagaimana larangan kita untuk berbicara tentang dunia. Ya. Dunia di sini maksudnya yang berbau maksiat. Ya, kita nggak boleh di tempat ini. Nggak boleh kita. Ya, termasuk penggunaan daripada masjid. MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu telah mengeluarkan ya daripada fatwa dia pada MUI, boleh kita memanfaatkan ini untuk penunjang ekonomi daripada masjid. Ya, boleh misalnya kita gunakan untuk tempat resepsi dan lain sebagainya. Ada nggak yang begitu? Iya, ya, bahkan kita ini itu diperbolehkan. Ya, selama memang itu buat kepentingan apa? Masjid, buat kepentingan dakwah dan syiarnya masjid itu sudah dikeluarkan oleh MUI fatwanya, diperbolehkan kita. Ya. Nah, di hadis ini Rasulullah memberikan isyarat. Ternyata nanti masjid yang kita dudukin ini dia bisa sakiyatan, bisa mengadu nanti di hadapan Allah. Dia bisa mengeluh dan mengadu kepada Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irtafa'atil masajid. Masjid-masjid, irtafa'atil masajid, akan naik ini masjid-masjid nanti katanya. Sakiyatan, untuk mengadu dia. Ya. Naik ini masjid sembari mengadukan masjid ini, ngaduin siapa? Min ahliha. Mengadukan daripada orang-orang yang ada di masjid, penghuni masjid. Dia akan mengadukan dia nanti. Ini masjid naik, dia akan berbicara. Alladzina yatakallamuna fiha. Dia akan ngadukan dan dia akan menceritakan kepada para malaikat, yatakallamuna fiha, yang banyak orang-orang yang ada di dalam masjid, para ahli penghuni masjid itu, yatakallamuna fiha, yang banyak mengobrol di dalam masjid, bikalamid dunya, yang ngobrolin dengan omongan-omongan apaan? Dunia nih. Ini lagi-lagi omongan dunia jangan diartikan terlalu sempit, ya, terlalu sempit. Tapi kita ngomongin dunia yang di sini adalah omongan-omongan dunia yang berbau apa? Maksiat, yang berbau maksiat. Tertawa, terbahak-bahak, kita menceritakan sesuatu yang tidak pantas kita ceritakan di masjid misalnya. Ya, kemudian kita mau ngobrolin masalah-masalah yang berbau porno misalnya, berbau seks misalnya, berbau menceritakan ghibah, menfitnah orang dan lain sebagainya. Itu bikalamid dunia. Yang dimaksud adalah perkataan-perkataan dunia yang mengandung di dalamnya itu unsur kemaksiatan. Paham tuh ya?
Tapi kalau hanya sekedar kita berbicara ketika habis sembahyang misalnya, kemudian selesai zikir, selesai doa, kata ketemu sama sama teman kita, sama tetangga kita yang menanyakan bagaimana kabarnya, keluarga sehat semuanya, anak sehat, bagaimana usahanya, bagaimana maju enggak, dan lain sebagainya. Itu boleh kita ngomongin begitu. Ya, itu diperbolehkan kita untuk bicarakan, walaupun itu dunia bukan? Itu dunia bukan? Dunia. Tapi kalau untuk membicarakan hal yang seperti itu boleh. Bahkan Rasulullah menjadikan tempat ini, bagaimana Rasulullah menciptakan masjid itu dengan multifungsi. Berbagai macam kegiatan Rasulullah dari awal sudah membentuk itu di masjid. Jadi bukan hanya tempat untuk sholat, bukan untuk tempat untuk berzikir, tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awal Rasulullah mendirikan masjid. Kemarin saya sudah bahas betapa perhatian Rasulullah di dalam masalah masjid ini begitu luar biasa. Rasulullah begitu luar biasa terhadap masjid, karena masjid ini merupakan sebuah sarana, menjadi benteng buat orang-orang yang beriman. Mau bicara apa kita tentang kemaslahatan umat, ini ada di dalam masjid, ada di dalam masjid. Makanya Rasulullah benar ketika memang di di Mekah, di awal-awal perjuangannya Nabi Muhammad dalam dakwahnya, waktu lagi di Mekah Al-Mukarramah 13 tahun Rasulullah di sana, Rasulullah tidak membangun masjid. Di Mekah Rasulullah tidak membangun masjid. Di awal-awal perjuangannya. Kenapa? Karena memang situasi dan kondisi pada saat itu amat sangat tidak memungkinkan untuk membangun masjid. Tekanan-tekanan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, tokoh-tokoh kafir mengintimidasi, memberikan ancaman terhadap orang-orang yang jangan lagi bangun masjid. Untuk sholat saja pada saat itu di awal-awal perlu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi tidak bangun masjid waktu di Mekah. Tapi lihat, buka sejarah. Ketika Rasulullah pindah hijrah ke Madinah, Masya Allah, seminggu Rasulullah membangun 3 masjid. Seminggu Rasulullah membangun 3 masjid ketika hijrah. Di Mekah 13 tahun bangun masjid enggak? Enggak bangun masjid Rasulullah. Tapi ketika hijrah, pada saat itu Rasulullah membangun. Ada 3 masjid dibangun. Pertama, Masjid Quba. Yang kedua, ada Masjid Al-Jumu'ah, Masjid Jumu'ah di Madinah. Kemudian membangun lagi masjid yang disebut dengan Masjid An-Nabawi As-Sari. Ya, ini 3 masjid ini dibangun oleh Rasulullah dalam waktu yang begitu singkat. Kenapa? Karena Rasulullah ingin menjadikan benteng. Dari sini Rasulullah membina umat untuk bersatu. Makanya dianjurkan sekali oleh Rasulullah untuk melaksanakan daripada sholat itu dengan berjamaah. Dengan berjamaah. Dianjurkan sekali oleh Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah memberikan informasi, sholatul jamaah afdolu min sholatil fadhi bisab'i wa isrina darajah. Bahwa sembahyang berjamaah itu nilainya 27 kali bandingannya dengan orang yang tidak berjamaah. Supaya apa? Merangsang orang untuk berjamaah. Kenapa? Karena dengan berjamaah, apalagi sehari kita sembahyang berapa waktu kita? Sehari berapa waktu? 5 waktu kita. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian kita kerjakan dengan berjamaah. Berarti kemungkinan berjumpa dan bertemunya itu, bersilaturahminya sehari berapa kali? 5 kali kita. Sehari 5 kali cukup untuk memperkuat hubungan emosional antara satu dengan yang lainnya. 5 kali kita bersilaturahmi. 5 kali kita bisa berjumpa, berarti hubungan kita semakin kuat. Semakin kuat. Mau skala yang lebih besar, dalam 1 minggu dilaksanakan yang namanya sholat berjamaah. Skalanya lebih besar, yaitu sholat apa? Sholat Jumat.
lebih besar, lebih banyak lagi orangnya. Sarana persatuan ukhuwahnya di situ pun juga tampak. Boleh kita untuk yang begitu. Tapi ketika ada orang-orang alladzina yatakallamuna fiha bikalamid dunya, ada orang-orang yang di dalam masjid, penghuni masjid, kemudian yatakallamuna fiha, mereka mengobrol di dalam masjid itu bikalamid dunya, dengan omongan-omongan dunia yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya, apalagi yang berbau maksiat. Paham maksudnya nih? Ya, apalagi yang diomonginnya berbuat maksiat di dalamnya. Maka apa? Nanti irtafa'atil masajid. Masjid ini akan naik dia. Ya, dia akan naik sakiyatan. Dia akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala min ahliha. Dia adukan itu orang-orang yang ada di dalam masjid, yang ngomongin dunia tapi berbau maksiat itu. Fatastaqbiluhal malaikah. Kemudian para malaikat itu pun menyambut itu masjid, menerima itu masjid, ya. Dan penerimaan pengaduannya itu ditampung oleh masjid, diterima. Ngomong nih masjid. Si fulan ngomongin ini dan macam-macam maksiat diomongin. Nah, mendengar perkataan yang seperti itu, fatakulu, maka berkatalah itu para malaikat. Setelah dia tampung, dia dengar omongan-omongan aduan. Yang adu siapa nih? Yang adu siapa? Masjid. Masjid yang ngadu nanti. Sekarang sih emang dia kagak bisa ngomong di masjid. Tapi nanti yaumul qiyamah, yang di dunia bisa ngomong, tapi nanti di hari kiamat dia nggak bisa ngomong. Yang di dunia dia nggak bisa ngomong, tapi nanti pada hari akhirat dia akan bisa apa? Bisa ngomong. Di dunia mah nggak bisa ngomong. Tangan kita nggak bisa ngomong nih. Kaki kita nggak bisa ngomong. Tembok nggak bisa ngomong. Semuanya nggak bisa ngomong. Tapi nanti pada hari kiamat, mulut bisa ngomong di dunia, tapi nanti pada hari kiamat mulut kita nggak bisa berbicara di hadapan Allah. Dikunci mulut kita nanti. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Nanti pada hari itu, yakni pada hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci, kata Allah, mulut kalian semua. Kami rapatkan, kami patri, kami gembok semua mulutnya. Kalau udah dikunci, udah dipatri, dilas itu mulut. Bisa ngomong nggak? Bisa ngomong nggak? Kagak bisa ngomong besok. Lalu siapa dong yang ngomong? Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicaralah tangan kamu sekalian. Yang ngomong tangan. Sekarang bisa ngomong nggak? Hah? Enggak. Ini lagi disimpen nih, mau tangan kita nih. Tangan kita lagi ngerekam, lagi simpen. Entar gua aduin, kata tangan. Dia akan ngomong nanti dia. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan dia kaki akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Rabbana. Nanti dia akan bicara ini semua. Masjid memang tidak bisa ngomong, tapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat. Ya, memberikan isyarat. Ternyata nanti masjid ngomong nggak? Ngomong nggak? Yatakallamuna fiha bikalamid dunya. Ya Rabb, dia ngomong. Mudah-mudahan nih masjid ntar ngomongnya yang baik-baik tentang kita. Insya nanti mudah-mudahan nih masjid jadi bersaksi nih di hadapan Allah. Saksinya yang baik apa yang jelek? Mintanya yang apa? Makanya ulama kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita ngajarin. Kalau bisa sembahyang itu pindah-pindah. Sembahyangnya tuh pindah-pindah. Dalam artian apa? Misalnya mau sembahyang nih, habis sembahyang fardu di sini, ntar sembahyang sunnah ba'diyahnya di sebelah sana, ntar sebelah sini lagi, qobliyahnya dan lain sebagainya. Kenapa? Biar semakin banyak tempat yang kita pijak, maka semakin banyak bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita nih. Jangan di situ mulu, di pojokan, di bawah kipas angin.
Di situ. Nah kalau bisa banyakin jadi saksi-saksi kita, nanti dia ngomong nanti di hadapan Allah. Dia bicara nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Dia bicaranya yang baik-baik. Ya Allah, aku bersaksi ya Allah, kata masjid, benar bahwa si fulan itu setiap saat dia datang, dia berjamaah, dia menyembahmu, bersujud kepadamu di tempat ini ya Allah. Masjid akan cerita. Tapi kalau dia bercerita tentang yang namanya bikalami dunia, omongan-omongan dunia yang tadi berbuat dosa, berbuat maksiat itu, fatastaqbiluhal malaika, kemudian malaikat itu menampung, menerima aduan daripada masjid itu. Fatakulu, kemudian malaikat bilang, apa kata malaikat? Irji'i, kembalilah kamu wahai masjid, kembalilah kamu, faqad bu'ithna bihalakihim. Aku telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan mereka. Masya Allah. Untuk membinasakan mereka. Yang ngomong malaikat itu. Pulang udah. Udah, aneh udah terima, udah simpan. Udah dicatat, udah rakam. Ya, orang-orangnya. Dan kami telah mengutus faqad bu'isna. Maka sungguh kami telah mengutus, kata malaikat. Siapa? Bihalakihim. Kami utus bala tentara kami, para malaikat, untuk menghancurkan mereka. Dihancurin bagaimana? Dibinasakan bagaimana? Bukan dibunuh, bukan dimati, tapi dihancurkan nilai-nilai ibadah yang pernah kita lakukan di tempat ini. Yang seharusnya ibadah kita mendapatkan ganjaran di hadapan Allah. Paham maksudnya nih? Ya. Seharusnya sholat yang kita kerjakan, ngaji yang kita lakukan, ya, baca Quran yang kita lakukan di dalam masjid, mendapatkan nilai balasan yang baik di hadapan Allah. Tapi karena habis sembahyang kita ngobrolin masalah apa? Masalah dunia dengan obrolan-obrolan yang tidak manfaat, berbau maksiat dan lain sebagainya, maka Allah akan rusakkan itu, Allah akan hancurkan nilai-nilainya di hadapan Allah. Nggak ada nilainya tadi di hadapan Allah. Nauzubillah. Ya. Rusak amal kita deh. Apalagi ngomongin orang, emang paling enak. Ngomongin orang, enak gak? Iya, apalagi ditemenin kopi. La ilaha illallah. Mas Samsu, enak ngomongin orang. Kalau udah ngomongin orang, al-istighalu bi'uyubil khalqi, orang yang terlalu sibuk menceritakan aib-aib orang lain, itulah yang menyebabkan rusaknya amal kita. Itu yang menyebabkan amal-amal kita tidak punya nilai di sisi Allah. Rusak nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak punya nilai. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu hadis Rasulullah bilang, ya, ini masjid nanti dia akan mengadu kepada Allah, dia akan ngadu kepada para malaikat untuk yang seperti itu. Makanya oleh karena itu jaga kita amal ibadah kita yang sudah kita lakukan. Bukan nggak boleh ngomongin dunia, boleh. Yang tidak boleh ngomongin dunia, tapi yang berbau apa? Maksiat. Ya, yang berbau maksiat, yang berbau porno dan lain sebagainya, terbawa ini segala macam. Masya Allah, yang nggak bermanfaat dan lain sebagainya. Nungguin waktu sholat misalnya, antara maghrib dengan isya, antara zuhur dengan asar, daripada iseng dia bawa catur di dalam. Main catur. Ya, bukan pada tempatnya untuk yang kayak begitu, gitu. Dan dipersiapkan nih lampu yang nyala, ya. Itu bukan nggak ada nilai, Pak. Bukan nggak ada nilai. Jangan lagi yang bayarin listriknya. Itu yang bayar listrik pahalanya luar biasa itu, subhanallah. Ya. Apalagi jangan lagi yang bayarin listriknya setiap bulan. Ya, yang nyalahin saja, yang nyalahin nih, yang gelarin karpet, yang ini segala macam, Allah balas tuh ganjarannya luar biasa buat mereka itu. Sampai dalam satu hadis, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asraja sirajan fil masjidi bi qadri ma yaduru fil aini lam tazalil malaika tastaghfiru lahu ma dama zalika dawu fil masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asraja sirajan,
barang siapa yang menyalakan lampu, barang siapa yang nyalain lampu, nyalain lampu berat apa kagak itu ya? Hah? Tinggal cetek doang tuh kasarnya. Barang siapa yang menyalakan lampu, yang merawat ini lampu-lampu, dibersihin tuh lampunya. Tuh kalau kita lagi di Masjidil Haram tuh Pak, di Mekah ataupun di Madinah, Masya Allah, itu para petugas-petugas pembersihnya itu dibersihin, dilapis satu-satu tuh. Ini yang lampu-lampunya tuh. Ya, begitu apiknya. Man asraja sirajan fil masjidi, barang siapa ya yang menyalakan lampu di dalam masjid, biqadri ma yaduru fil aini, itu seukuran sesuatu yang bisa mengitari mata kita, di sepanjang mata kita yang melihat terang jadinya. Kalau terang begini enak gak? Enak gak? Enak terang kita. Ya, terang kita jelas. Oh iya tuh pintu, oh itu jendela, ini warnanya merah, karpetnya. Kita tahu itu semuanya. Kenapa? Karena terang. Kita ini butuh lampu. Ya, butuh lampu. Coba kalau gelap, ya, nggak bisa kita lihat mana lampu, mana jendela, mana pintu, mana jendela. Kalau begini enak kelihatan. Oh, ada pintu, jadi masuk lewat pintu, keluar lewat pintu, terang. Gelap bisa masuk lewat pintu, keluar lewat jendela, gitu. Ya, karena gelap. Bisa begitu. Sama kayak siapa jadinya? Ya, Masya Allah. Nah, barang siapa yang menyalakan lampu di dalam masjid, biqadri ma yaduru fil aini, ya, sepanjang dari pandangan matanya dia lihat tuh enak terang itu semua. Apa yang dilakukan kata Nabi? Lam tazil malaikah, maka para malaikat tidak akan henti-hentinya. Lam tazil, senantiasa. Maka senantiasalah para malaikat tastaghfiru lahu, dia meminta ampun, memohonkan ampun kepada Allah, lahu, untuk orang-orang yang menyalakan lampu, untuk orang-orang yang menerangi lampu. Maka para malaikat akan senantiasa meminta kepada Allah, memohon kepada Allah ampunan buat orang yang menyalakan itu. Sampai kapan? Madama zalikal dau'u fil masjid, selama masih menyala lampu-lampu itu di dalam masjid. Selama itu lampu itu masih apa? Masih menyala di dalam masjid, selama itu pula para malaikat meminta dan memohon ampun kepada Allah. Tuh. Ini besok pada berebut nih nyalain lampu. Besok pada berebut nih. Kalau memang mau yang lama jangan nyalain, bayarin listriknya. Masya Allah dia bisa bayarin listrik. Paling sebulan berapa duit listrik? Enggak lebih dari 50 juta. Subhanallah. Ini baru yang nyalain aja Pak. Bagaimana kalau seandainya sarana itu? Makanya pernah saya sampaikan itu, bahwa nanti semua bangunan di muka bumi ini akan dihisap oleh Allah. Semua akan dihisap oleh Allah. Kecuali masjid. Masjid enggak dihisap. Kalau rumah kita, warung kita, toko kita, kantor kita, itu dihisap karena Allah. Dari mana bangunnya? Duitnya halal atau tidak? Haram atau tidak? Itu bangunan, semua akan dihisap. Tapi masjid tidak. Kenapa? Karena dia baitun min buyutillah. Karena dia rumah di antara rumah-rumah Allah. Dia nggak dihisap. Bahkan bukan hanya tidak dihisap. Ini masjid nanti katanya bangunan yang masuk ke dalam surga adalah masjid. Masjid yang akan masuk ke dalam surga. Allah. Waktu masjid ingin masuk ke dalam surga, Allah berseru kepada masjid. Allah tanya, apa kata Allah? Ya baiti, wahai rumahku, wahai masjid, engkau akan masuk ke dalam surga. Adakah orang-orang yang ingin engkau ajak masuk ke dalam surga? Allah tanya, adakah orang-orang yang akan engkau ajak masuk ke dalam surga? Faqala na'am, kata masjid ada.
Siapa yang akan kau ajak masuk ke dalam surga? Yang pertama yang akan aku ajak masuk ke dalam surga. Yang pertama. Siapa kira-kira? Ketua DKM. Siapa yang pertama yang akan di masjid? Allah tanya sama masjid, adakah orang yang akan kau ajak masuk ke dalam surga? Faqala, na'am, ada. Siapa? Ketua DKM? Bukan. Imam? Bukan. Makmum? Bukan. Apalagi merebut? Bukan. Lalu siapa yang akan ini? Apa kata masjid? Dia bilang, yang pertama yang akan aku ajak masuk ke dalam surga bersamaku adalah orang-orang yang telah menginfakkan hartanya untuk aku. Allah. Orang-orang yang telah mengeluarkan hartanya untuk aku. Orang-orang yang telah menerangi aku setiap saat. Ini Pak, yang diajak yang pertama dia. Masya Allah. Pantas kata Nabi, orang yang menyalakan lampunya saja, ya, lam tazalil malaika, tidak akan henti-hentinya itu para malaikat tastaghfiru lahu. Malaikat akan meminta dan memohon ampun kepada Allah. Buat siapa? Buat orang yang telah menyalakan apa? Lampu. Ya, menyalakan lampu. Masya Allah. Madama zalika daw fil masjid. Selama lampu itu masih terus menyala di masjid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalam hadis selanjutnya Nabi bersabda, apa kata Nabi Muhammad? Man basata hasiran. Nih. Kalau tadi buat yang nyalain apa? Lampu nih. Kemudian kata Nabi, man basata hasiran fil masjidi lam tazalil malaika tastaghfiru lahu madama zalikal hasiru fil masjid. Allahu akbar. Beruntung dah kalau ada orang-orang yang memang diberikan dan dipercayakan oleh Allah untuk berkhidmat di rumah Allah. Untuk berkhidmat di rumah Allah. Masya Allah. Dulu Pak, yang namanya pengurus daripada pengurus masjid itu berebut Pak. Siapa yang itu para ahli-ahli agama, para ulama-ulama salaf itu berebut pengen banget jadi pengurus masjid. Karena pengen ngurusin rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapat perhatian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berkhidmat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oh, beruntung orang yang seperti itu. Apa katanya? Dalam hadis, man basata hasiran. Barang siapa ya yang menggelar, membentangkan itu, man basata. Ya, menggelar tikar. Ini pakai tikar apa kagak di sini? Dulu pakai tikar kita. Ya. Man basata hasiran kata Nabi. Barang siapa yang menggelar, membentangkan itu yang namanya tikar fil masjid, di dalam masjid, lam tazil malaikah, maka tidak akan henti-hentinya itu para malaikat. Artinya senantiasa para malaikat tastaghfiru lahu, para malaikat meminta dan memohon ampun kepada Allah lahu, bagi orang yang menghamparkan karpet, yang menghamparkan masjid, menghamparkan tikar ya untuk di orang yang sembahyang, madama zalikal hasiru fil masjid, selama karpet itu masih terbentang di dalam masjid itu. Masya Allah. Ya, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis namanya memberikan motivasi buat kita, ya, dibersihkan, kemudian digelar itu masjid. Ya, kalau kita alhamdulillah, tapi di masjid-masjid di pelosok-pelosok sana, di daerah-daerah, masya Allah, yang tempatnya terkadang ya amat sangat memprihatinkan itu masjid. Ya,
tapi dipakai buat beribadah di sana di kampung-kampung dan lain sebagainya. Wah, masya Allah tuh orang-orang yang bisa membangun di sana itu, ya, itu luar biasa. Kalau di daerah sana di Mekah, di Saudi itu, di Mekah pada umumnya, di Madinah itu banyak masjid-masjid yang dibangun, Pak. Dan yang bangunnya sendiri, masjid segitu gedenya bangunnya sendiri, duitnya sendiri. Lah kalau model kita susah juga begitu. Ya, ini pada mereka begitu tuh, bangun pakai sendiri. Masya Allah, luar biasa. Ya, keinginannya, karena begitu luar biasanya. Karena dia tahu kalau dia membangun masjid, maka dia akan masuk daripada shadaqatin jariyah, pahala yang akan mengalir. Karena yang dia harapkan itu, dia harapkan nanti kalau dia sudah meninggal dunia, dia nggak berharap sama anak-anaknya. Iya, kalau anaknya ingat, doain dia. Iya kan? Kalau anaknya ingat, doain dia. Beruntung dia. Anaknya setiap saat, setiap waktu doain. Masya Allah. Tapi terkadang anak, dia udah lupa. Emaknya mati, bapaknya meninggal. Lupa. Waktu lagi pertama meninggal sih bener nangisnya. Sedihnya bukan main. Betul ya? Halo? Sedihnya bukan main. Hari kedua masih sedih, hari ketiga masih sedih. Makanya dalam Islam ada takziah untuk menghibur. Ya, untuk menghibur. Nah, kemudian seminggu aja udah mulai dah. Ya. Merokoknya udah lancar lagi. Gitu, udah bisa ketawa, udah bisa ini. Begitu tuh. Pas sudah 40 hari udah mulai bisa bercanda. Betul? Iya, lupa dia. Nah, orang tua kita enggak dia pikirin. Gue takut ntar anak gue lupa. Dia enggak doain gue, mungkin dia sibuk sama bininya, dia sibuk sama lakinya, dia sibuk sama anak-anaknya, dia sibuk sama usahanya. Dah, gue bagaimana caranya biar ada pahala yang ngalir ke gue. Walaupun gue udah meninggal dunia, gue udah masuk di dalam kubur, gue udah ditanam di dalam tanah, tapi gue udah nggak sembahyang, gue udah nggak ibadah, tapi terus mengalir tuh pahala itu. Nah, satu di antaranya akhirnya dia berusaha, dia kumpulin duit, dia beliin semen, dia beliin ini buat bantu masjid. Selama masjid itu dipakai, maka selama itu pula pahalanya apa? Ngalir. Padahal tuh orang udah sembahyang, masih bisa sembahyang nggak? Masih bisa sembahyang nggak? Udah nggak bisa sembahyang, udah nggak ngaji, udah nggak hadir Pak di tempat ini. Makanya demi Allah Pak, demi Allah, orang yang pernah beliin semen, pasir buat masjid ini, ya, kalau dia sudah meninggal dunia, pagi-pagi ini tersenyum dia, girang dia, karena dapat kiriman pahala, tempatnya dipakai buat ibadah. Alhamdulillah, itu yang diharapkan. Kalau ngarepin anak, ya kagak bakalan dapet dah. Apalagi anak sekarang, lenjeh doang. Tahu lenjeh? Ya, itu tuh orang tua kita dulu begitu tajamnya dia. Dah, ya, jadi yang nyalain lampu pahalanya besar, yang gelar karpet juga pahalanya luar biasa. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Nabi, man akhraja qazaratan minal masjidi biqadri ma yaduru fil aini akhrajahu Allah taala min a'zami dzunubihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhraja qazaratan, barang siapa akhraja, yang mengeluarkan kotoran yang ada di masjid. Barang siapa yang mengeluarkan kotoran yang ada di masjid, minal masjidi, yang ada di dalam masjid, biqadri ma yaduru fil aini, seukuran yang dia lihat, ada botol aqua no bekas, ada sampah tisu nih, paham gak maksudnya? Ya, dia lihat barang siapa, kemudian dia ambil dan dia keluarkan kotoran-kotoran itu dari masjid, man akhraja
barang siapa yang mengeluarkan kadharatan minal masjid biqadri ma yaduru fil aini, dia keluarin tuh sampah, dia keluarin tuh kotoran, akhrajahullahu ta'ala min a'zami zunubihi, niscaya Allah akan keluarkan daripada orang yang telah mengeluarkan kotoran itu apa? Min a'zami zunubihi, daripada dosa-dosa besarnya Allah keluarkan tuh dosanya itu. Allah ampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana, yang pengen keluarin apa? Nah, tuh yang ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak, beliau ini nggak marah, Pak. Ketika pulang dari masjid, pulang dakwah sampai rumahnya banyak kotoran. Ada orang buang sampah ke rumahnya. Nabi nggak marah. Padahal yang dibuang itu bukan hanya sampah, kotoran. Kotorannya juga bukan hanya kotoran kambing, bukan hanya kotoran onta, kotoran manusia dibuang ke rumah Nabi. Nabi nggak marah. Enggak, Nabi nggak marah, dibersihin sama Nabi. Dah, selesai. Walaupun tiap hari diperlakukan begitu, Nabi nggak pernah marah. Tapi lihat, di dalam satu hadis Riyadhus Shalihin, Rasulullah ketika datang ke masjid, ada sampah di tempat itu. Ada bekas ludah, tahu ludah? Ada reak di situ. Diomelin semua sahabat sama Nabi Muhammad. Marah Nabi ketika masjid dalam keadaan kotor seperti itu. Kalian tidak tahu ini tempat adalah merupakan baitun min buyutillah. Ini rumah Allah. Kalian tidak lihat itu kotoran. Kalian tidak lihat itu ada ludah dan ada reak dan lain sebagainya. Masya Allah. Marahnya bukan main Nabi Muhammad. Ketika rumah Allah, simbol agama ini, masjid yang merupakan tempat yang terbaik, kotor, Nabi marah nggak? Marah. Tapi ketika rumahnya dikotorin, dibuangin sampah, Nabi marah nggak? Nabi nggak marah, Pak. Tapi ketika rumah Allah diperlakukan seperti itu, Nabi marahnya luar biasa. Nabi marahnya luar biasa. Oke, kalau kita terbalik, ya, kita anteng, Pak. Lihat, bukan kagak ngelihat, ada sampah enggak? Ada kotoran, kotor tuh masjid. Udah segitu doang. Ya, enggak ada niat untuk membersihin, enggak ada niat untuk mengambil. Tapi ketika rumah kita dikotorin, marah enggak? Marah enggak? Masya Allah, luar biasa marahnya. Nah, katanya barang siapa man akhraja qazaratan minal masjidi biqadri ma yaduru fil aini akhraja Allah ta'ala min a'zami dzunubi. Allah akan ampuni itu daripada dosa-dosanya itu. Insya anna dzalika muhurul huril ain wa man akhraja adza minal masjid banallahu lahu baitan fil jannah. Bahkan dalam riwayat yang lain, barang siapa yang mengeluarkan tuh gangguan di dalam masjid, ya, bahaya barang-barang yang bisa menyakitin orang dan lain sebagainya, ya, yang bisa mencelakakan orang, maka Allah akan bangunkan bagi dia satu rumah nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terakhir Rasulullah berpesan kepada kita melalui kitab ini, saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bab tentang fi fadilatil masajid. Apa kata Nabi Muhammad? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu masajidakum turuki. Ditutup ini hadis yang berkaitan tentang keutamaan masjid. Kata Nabi, la taj'alu masajidakum, janganlah kamu sekalian menjadikan masjid-masjid kamu itu katuruki, seperti jalanan. Ya. Seperti jalanan. Jalanan bising enggak? Kotor enggak? Itu enggak, jangan kau jadikan itu, ya. Tapi jadikanlah itu tempat yang terbaik, masjid ini. Ada kotoran, bersihkan. Jangan bicarakan masalah tempat ini dengan maksiat dan lain sebagainya. Nah, itu yang dianjurkan. Makanya harus ada pengurus. Pengurus ini punya kewenangan, Pak. Ya, haram kita kalau melewati pengurus.
Nggak boleh kita. Maaf, sampai guru saya Hadratus Syekh Mu'alim Safi Hadzami pernah bilang gini. Misalnya ada tulisan dilarang tidur di dalam masjid. Ya. Itu kalau ada yang tidur haram, Pak, dosa. Tidur di sini maksudnya tidur apalagi sampai bawa bantal. Bukan itu artinya tidur di situ tuh bukan tidurnya orangnya. Misalnya lagi baca Quran ketiduran, lagi ngaji, saking khusyuknya tidur. Ada nggak yang begitu kira-kira ya? Hah? Lagi ngaji, saking khusyuknya, ya Allah. Saya pikir saya perhatiin, ini orang khusyuk amat ya. Sampai nunduk. Ya Allah. Saking khusyuknya mungkin sedih kali dia, sampai keluar air. Iya, saya bilang ya, ini orang sedih amat sampai keluar air. Kata nggak taunya, saya pikir nangis. Ya, nah bukan tidur yang seperti itu. Bayang Jumat, tidur, ada nggak? Hah? Di sini banyak. La haula wala quwata illa billah. Tidur dia. Gitu, bayang Jumat. Ya, karena khotibnya ini suaranya kebangetan merdu. Ya, akhirnya tiduran pules. Udah begitu emang dibawa kipas angin lagi. Senderan, jadi udah. Jadi dah yang kayak begitu dah, insyaallah dah. Orang udah pada pulang sembahyang dia masih di situ. Nah, jangan engkau jadikan kata Rasulullah masjid ini seperti jalanan. Nah, kita lihat bagaimana kondisi jalanan. Jangan seperti itu. Bising dengan obrolan dengan orang ini itu suara-suara macam-macam, kotorannya ininya itunya. Lah, masjid adalah baitun min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah. Ini adalah tempat yang terbaik di muka bumi ini, dan ini merupakan inna buyutallahi fil ardi al masajid, adalah rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Buat kita orang yang beriman, jaga, kita harus memperhatikan ini masjid karena ini adalah tempat kita untuk beribadah. Insya Allah. Al-Fatihah.